Inilah hari paling menyedihkan dalam sejarah Islam, di mana manusia paling mulia meninggalkan dunia untuk selamanya. Beberapa bulan setelah Haji Wada, Rasulullah jatuh sakit. Sakit yang beliau rasakan semakin hari semakin berat. Tubuhnya demam tinggi, wajahnya pucat, dan keringat terus mengalir. Hal itu menimbulkan kegelisahan di kalangan para sahabat. Beberapa dari mereka menyadari bahwa ini bukan sakit biasa. Hingga akhirnya, pada hari Senin di bulan Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, tiba-tiba terdengar seseorang memberi salam dari balik pintu, meminta izin untuk masuk. Siti Fatimah menolaknya untuk masuk dengan lembut, karena Rasulullah sedang sakit. Ia kembali ke sisi ayahnya. Rasulullah pun bertanya, "Siapakah itu, wahai anakku?" Siti Fatimah menjawab bahwa ia tidak mengenalnya. Rasulullah kemudian memandang putrinya dengan penuh makna, lalu berkata, "Ketahuilah, dialah malaikat maut." Mendengar itu, Siti Fatimah tak kuasa menahan tangisnya. Malaikat maut pun datang, meminta izin kepada Rasulullah. Dan di saat itu, beliau diberi pilihan antara tetap tinggal di dunia atau kembali kepada Allah. Dan Rasulullah pun memilih kembali kepada Ar-Rafiqal A'la, atau yang maha tinggi, yaitu Allah. Tapi Rasulullah menanyakan, kenapa Jibril tidak ikut menyertai? Kemudian, malaikat Jibril hadir, menyampaikan kabar dari langit, bahwa pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat menanti, dan surga telah dipersiapkan untuk menyambut kedatangan beliau. Namun, semua itu belum membuat hati Rasulullah tenang. "Tidakkah engkau senang dengan kabar ini?" tanya Jibril. Di saat-saat terakhirnya, yang beliau pikirkan bukanlah dirinya. Dengan suara lemah beliau bertanya, "Bagaimana nasib umatku kelak?" Malaikat Jibril pun menenangkan, menyampaikan kabar bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan umat beliau. Detik-detik terakhir semakin dekat, malaikat Israel mulai menjalankan tugasnya. Perlahan ruh Rasulullah ditarik. Tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini." Rintihan lirih terdengar dari Rasulullah. Malaikat Jibril berpaling, tak sanggup menyaksikan. Rasulullah pun bertanya dengan suara lemah, "Jijikkah kau melihatku, hingga kau palingkan wajahmu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab dengan penuh haru, "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah menghadapi sakaratul maut?" Sakit itu semakin memuncak. Bahkan sekelas Rasulullah pun merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Gimana dengan kita yang berlumuran dosa? Dalam kondisi yang begitu berat, beliau masih memohon, "Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan pada umatku." Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tak bergerak lagi. Dan saat itu, waktu perpisahan benar-benar telah tiba. Bibir Rasulullah bergetar, seakan ingin menyampaikan pesan terakhir. Suaranya begitu lirih, "Peliharalah salat dan jagalah orang-orang lemah di antara kalian." Di luar, tangis para sahabat mulai terdengar. Suasana Madinah dipenuhi duka yang mendalam. Dalam detik-detik terakhirnya, Rasulullah kembali mengingat umatnya. "Umatku, umatku, umatku." Begitu besar kecintaan Rasulullah pada umatnya yang bahkan belum pernah beliau temui. Dan kemudian, manusia paling mulia itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kabar itu menyebar begitu cepat. Kota Madinah seketika diliputi kesedihan. Umar bin Khattab yang mendengarnya tak mampu menahan diri. Ia berkata dengan lantang, "Barang siapa mengatakan Rasulullah telah wafat, akan kupenggal lehernya." Namun kemudian, Abu Bakar datang menenangkan keadaan. Ia berkata, "Barang siapa mengikuti Nabi Muhammad, maka sungguh Nabi Muhammad telah wafat. Namun barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati." Dari situlah Umar tersadar, tubuhnya lemas hingga jatuh bersimpuh, dan lalu menangis sejadi-jadinya. Hari itu, seluruh umat Islam kehilangan sosok manusia terbaik yang pernah ada. Namun cinta beliau kepada umat ini tak pernah terputus, bahkan hingga akhir hayatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.